Bupati dan unsur Forkomindo, kami informasikan acara upacara peringatan ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-71, Pemadam Kebakaran ke-102, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-59 tingkat Kabupaten Sumedang tahun 2021. Bahwa acara ini diikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting oleh 270 desa, 7 kelurahan, 26 kasih tantip, dan 400 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta para kepala UPT dan 100 anggota pemadam kebakaran Kabupaten Sumedang. Mohon perhatian, upacara akan segera dimulai. Inspektur upacara Bapak Wakil Bupati Sumedang, Bapak Haji Erwan Setiawan SE, Perwira Upacara Kepala Seksi Penyelamatan dan Sarana Prasarana Bapak Insinyur Agus Setiawan MM, Komandan Upacara PLT Kepala Subbagian Umum Aset dan Kepegawaian Bapak Dasep Miftahudin, pembawa acara Kristina Afriani, pembaca doa Bapak Aban Sobarna SIP, Dirijen Rika Fitriani, pembaca sejarah singkat Satuan Polisi Pamong Praja dari Endang Widari Eko, Pemadam Kebakaran Yola Nuraini, Satuan Perlindungan Masyarakat Desi Mariam HMB. Mohon izin, upacara akan dimulai. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-71, Pemadam Kebakaran ke-102, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-59 tingkat Kabupaten Sumedang tahun 2021 dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya masing-masing. Siap! Gerak! Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih komando. Masuk, jangan sampai kanan pasukan, tetapi kanan pasukan. Silakan. Jalan! Istirahat. Hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-71, Pemadam Kebakaran ke-2, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-59. Siap melaksanakan. Laksana. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiap. Inspektur upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-71, Pemadam Kebakaran ke-102, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-59 tahun 2021. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Sejarah singkat Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong
Pamong Praja pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa. Adapun tujuannya untuk membantu mengatasi persoalan keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu. Payung hukum untuk mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pada tahun 2010, pemerintah menggagas dibuatnya peraturan pemerintah baru untuk mengatur peran dan fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 disebutkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah. Tetapi untuk melakukannya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja diwajibkan pula untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Demikian sejarah singkat Satuan Polisi Pamong Praja. Sejarah singkat pemadam kebakaran. Sebelum abad 20, sebelum ada Branwir atau pemadam kebakaran, orang mengandalkan jasa tukang ronda dengan media kentongan sebagai tanda. Kalau kentongan dipukul secara terus-menerus, berarti ada kejadian kebakaran. Kemudian di kampung-kampung dibentuk kelompok pemadam kebakaran yang dijuluki anak pompa. Anggotanya terdiri dari para pemuda yang merupakan cikal bakal barisan sukarelawan pemadam kebakaran atau Balakar. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dalam hal ini Presiden of Batavia membentuk satuan pemadam yang disebut dengan Branwir pada tahun 1973. Pada tahun 1913 terjadi kebakaran besar di Pasar Meter Jatinegara atau perkampungan Melayu. Kemudian dengan semangat juang yang tinggi, Branwir atau petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman sampai api padam tanpa kenal rasa takut dan tanpa kenal lelah. Sehingga muncullah moto pantang pulang sebelum api padam, walau nyawa taruhannya. Berkaca pada kebakaran tersebut, pada tahun 1919, Wali Kota Batavia mengorganisir kegiatan pemadam kebakaran, ditandai dengan didirikannya kantor Branwir Batavia. Perubahan berikutnya, pada tanggal 31 Juli 1922 keluar pengaturan Batavia Branwir Management. Pada saat pemerintahan Jepang pada tanggal 20 April 1943 tentang Sogotai atau disebut dengan pemadam kebakaran. Selanjutnya terdapat prasasti peringatan dan ucapan terima kasih dari masyarakat Betawi atas jasa Branwir Batavia atau yang sekarang disebut sebagai petugas pemadam kebakaran. Dengan pencantuman angka tahun 1919 sampai 1929. Berdasarkan bukti otentik prasasti ini, maka tanggal 1 Maret 1919 ditetapkan sebagai tahun berdirinya organisasi pemadam kebakaran yang sekarang telah berusia 102 tahun. Demikian sejarah singkat pemadam kebakaran.
Sejarah singkat Satuan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 1939, yaitu pada zaman Hindia Belanda, terbentuk Laatschappijverhouding atau LBD sebagai wadah partisipasi rakyat Indonesia dalam upaya perlindungan dan penyelamatan dari bencana akibat perang. Pada penjajahan Jepang, LBD disempurnakan menjadi GUMI atau Rukun Tetangga yang merupakan embrio pertahanan sipil. Pada tanggal 20 Mei tahun 1960, Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota International Civil Defense Organization atau ICDO, yang kemudian mengilhami pembentukan organisasi pertahanan sipil secara formal pada tanggal 19 April tahun 1962, yang selanjutnya kita jadikan Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil atau HUT Hansip. SKB Menteri Pertahanan dan Keamanan _ Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Dalam Negeri nomor Kap 37-9-1975. Tugas pokok Hansip, Kamra dan Wandra adalah sebagai berikut. 1. Hansip membantu dan memperkuat pelaksanaan Hankamnas di bidang perlindungan masyarakat. 2. Kamra membantu Polri dalam tugasnya di bidang pemeliharaan Kamtibmas. 3. Wandra membantu TNI dalam tugas operasi militer. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2002, Hansip berubah menjadi Perlindungan Masyarakat atau disebut Linmas, yang dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 bahwa perlindungan masyarakat atau Linmas merupakan urusan wajib bagi pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan Tibum Tranmas, termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat atau Linmas. Demikian sejarah singkat Satuan Perlindungan Masyarakat. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya Tuk 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa, khususnya pahlawan Satpol PP, pemadam kebakaran dan Linmas. Baiklah, kita sejenak menundukkan kepala untuk mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta dimulai.
Selesai. Menteri Dalam Negeri pada peringatan HUT ke-71 Satuan Polisi Pamung Praja dan HUT ke-59 Satuan Perlindungan Masyarakat tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para gubernur se-Indonesia, yang terhormat para bupati dan wali kota se-Indonesia, yang terhormat para pejabat lingkup Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat para kepala satuan polisi Pamung Praja Provinsi se-Indonesia, yang terhormat para kepala satuan polisi Pamung Praja Kabupaten atau kota se-Indonesia, yang terhormat para kepala satuan polisi Pamung Praja Provinsi dan Kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama baik secara langsung maupun secara virtual pada acara memperingati hari ulang tahun ke-71 Satuan Polisi Pamung Praja dan hari ulang tahun ke-59 Satuan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan pada hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas yang telah saudara tunjukkan selama ini dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah dalam meningkatkan ketertiban umum, menjaga keamanan serta melindungi masyarakat. Kondisi yang kondusif yang saya rasakan saat ini tidak lepas dari peran Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilakukan secara lebih profesional, kompeten, dan berdedikasi tinggi, serta lebih mengedepankan lagi sikap dan tindakan yang bersifat edukatif, persuasif, dan sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Saya yakin melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme, kinerja Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah akan meningkat secara signifikan dan citranya juga akan semakin baik di mata masyarakat. Pada saat itu pun, saya juga telah meminta kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamung Praja dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya sosialisasi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan upaya pencegahan COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, termasuk kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Upaya tersebut sampai dengan saat ini masih harus terus dilakukan dan akan tetap dilakukan sampai pandemi COVID-19 berakhir dan hilang dari bumi Indonesia. Oleh karena itu, tema peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 ini yaitu kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk Indonesia yang maju dan sehat. Menurut hemat saya, sudah sangat tepat dan menggambarkan realitas kesiapsiagaan anggota Satuan Pamong Praja dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selama 1 tahun terakhir ini dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian serta pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Mengacu pada tema HUT Satpol PP dan HUT Satlinmas tersebut, saya mengajak para seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat untuk semakin meningkatkan semangat dan pengabdian kepada bangsa dan negara demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menuju Indonesia maju dan sehat. Hadirin yang saya hormati, peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 ini hendaklah kita jadikan sebagai refleksi untuk bersikap semakin tegas namun tetap humanis, proaktif dalam menjalankan tugas di lapangan, serta tetap konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pancawira Satya Polisi Pamong Praja. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat juga saya harapkan agar senantiasa proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini sangat penting mengingat anggota Satlinmas juga menjadi bagian dalam masyarakat di tempat tinggal masing-masing yang lebih memahami dan mengetahui setiap anggota masyarakat lainnya yang berada di lingkungannya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah membantu menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, sehingga dapat berlangsung dengan lancar, aman, damai, sehat, dan bebas COVID-19. Hal tersebut dapat terwujud antara lain karena adanya peran dari saudara-saudara semuanya, seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Oleh sebab itu, kiranya segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, saya harapkan dapat tetap memelihara serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Mari kita jadikan sukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tersebut sebagai momentum untuk semakin meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dibantu Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mengawal urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Mengingat hal tersebut merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan menjadi salah satu tolak ukur penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hadirin yang saya hormati, berangkat dari pemikiran tersebut, saya mengajak kembali seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing, termasuk juga dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian serta pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Kepada para gubernur diminta untuk
mengordinasikan bupati atau wali kota di daerah masing-masing untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, mendukung upaya pencegahan dan pengendalian serta pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat lainnya. Faktor penting lain yang juga harus benar-benar diperhatikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan berbagai instansi terkait yang didasarkan atas hubungan saling membantu dan saling menghormati dan mengutamakan kepentingan umum. Hadirin yang saya hormati, untuk menutup sambutan ini, saya ulangi kembali beberapa hal yang memerlukan perhatian anggota Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut. Pertama, tingkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung upaya pencegahan, pengendalian, serta pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Kedua, tingkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengawal urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Ketiga, perkuat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan berbagai instansi terkait atas dasar hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati. Keempat, perkuat pelaksanaan tugas yang tegas namun tetap humanis dan senantiasa memperhatikan aspek hak asasi manusia serta citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pancawira Satya Polisi Pamung Praja. Kelima, tingkatkan penegakan hukum disiplin protokol kesehatan bekerja sama dengan unsur Polri dan TNI dan berikan contoh baik kepada masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamun ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah, ya kami kehadiratmu atas nikmatmu yang telah dianugerahkan kepada kami sebagai pengayom dan pelihat masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadiratmu, mudahkanlah dan lancarkan kesalahan muslimin wal muslimat, mukmin dan wal mukminat yang masih ada ataupun yang telah tiada. Ya Allah, ya mujibat da'wat, ya Allah, ya mujibat da'wat, kabulkanlah ya ilmi wa barakatan fi rizki wa dawatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syaqatil maut wa najata minan nari wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman. Pasukan diistirahatkan.
untuk Satpol PP, Damkar dan Linmas selamat hari jadinya bersama dan tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, lakukan segala sesuatunya secara humanis, efektif dan juga lebih mengedepankan segi kemanusiaan dalam bertindak. Dan sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini, saya berharap kerja keras kita harus lebih betul-betul ditingkatkan, khususnya untuk Satpol PP dan Satlinmas dalam penegakan protokol kesehatan ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Mendagri dalam sambutannya, protokol kesehatan COVID-19 ini harus betul-betul dilaksanakan secara ketat di bawah pengawasan Satpol PP dan Satlinmas yang ada di daerah masing-masing. Khusus untuk Damkar ada dukungan dari pemerintah untuk fasilitas? Ya, kami dukung sekali dan saya juga mendukung untuk ada pemisahan ya. Di daerah lain juga kan Satpol PP, Dinas Kebakaran. Saya ingin ada pemisahan supaya nanti ada tupoksinya lebih jelas. Damkar nanti fokusnya ke dalam pemadaman kebakaran, Satpol PP dan jadi seperti di daerah-daerah lain kan sudah dipisahkan ini. Dan sehingga dukungan anggaran pun akan ya jadi masing-masing sudah jelas gitu. Ada ininya penganggarannya. Saya sangat mendukung untuk fasilitas-fasilitas di ketiga, tidak hanya di Damkar tapi di Satpol PP, di Damkar dan juga Satlinmas. Silahkan sampaikan apa yang menjadi keluhan selama ini dan sampaikan kepada kami di Pemerintahan Kabupaten Sumedang sehingga kita bisa bersinergi dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, tidak ada lagi alasan fasilitas yang tidak memadai. Ya. Terima kasih. Cukup ya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, hari ulang tahun Satpol PP ke-71, kemudian Damkar ke-102 dan Linmas ke-59. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berulang tahun, mudah-mudahan semakin jaya, semakin berkembang. Kemudian harapan khusus untuk Damkar ini kami harapkan ada perubahan lah ke depannya. Mulai dari segi kelembagaan, insya Allah mudah-mudahan tahun ini atau tahun yang akan datang Damkar ini bisa mandiri, bisa menjadi dinas tersendiri, dan itu harapan kami. Sehingga segala macam yang menjadi permasalahan di Damkar, terutama dari sarana prasarana, SDM, kemudian yang lain-lainnya, nanti bisa dipenuhi lah. Itu harapan kami. Jadi yang pertama dari segi kelembagaan, kemudian sekali lagi kami dari sarana prasarana, dari SDM dan lain-lainnya. Mudah-mudahan nanti Damkar ini semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya, jaya. Damkar. Mantap. Ya, kami atas nama bidang PPUD mengucapkan selamat ulang tahun untuk Damkar, juga Satpol PP dan Satlinmas. Mudah-mudahan dengan adanya hari ulang tahun ini meningkatkan prestasi kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Sumedang, juga dengan harapan semakin tegas, humanis dan persuasif dalam rangka melaksanakan penindakan peraturan perundang-undangan daerah ke depan dan memberikan warna terbaik bagi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumedang. Harapannya? Dengan harapan semakin bertambahnya usia, semakin dewasa dan semakin bravo dan jaya untuk Satpol PP Kabupaten Sumedang. Pamung Praja, Praja Wibawa. Kami dari jajaran bidang Lindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Sumedang mengucapkan selamat dirgahayu Satpol PP ke-71, Damkar ke-102 dan Satlinmas ke-59. Semoga Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumedang semakin jaya sesuai dengan moto
Praja Wibawa. Satpol PP Praja Wibawa. Satpol PP Praja Wibawa. Satpol PP Praja Wibawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang Tribun Tramas mengucapkan selamat ulang tahun Satpol PP yang ke-71, Damkar yang ke-102 dan Satlinmas yang ke-59. Semoga di momen ini apa yang menjadi keinginan dari pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat bisa terlaksana. Dan apa yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu kita mengedepankan edukasi, persuasif dan sesuai dengan budaya, semoga dapat dilaksanakan. Satpol PP Praja Wibawa. Satpol PP Praja Wibawa. Satpol PP Praja Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami Satuan Polisi Pamung Praja ini dalam memperingati Dirgahayu ini, Damkar juga kemudian Linmas ke depan itu harus istilahnya sejajar dengan SKPD yang lain, bahkan bila perlu istilahnya karena kita selaku penjaga ketertiban itu bersama-sama dengan unsur dari Polri, unsur TNI, kita menjaga keamanan ketertiban sewilayah Kabupaten Sumedang. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan sarana prasarana kemudian juga anggaran. Kami berharap kepada mengambil kebijakan supaya bisa memperhatikan kami terutama dalam pelaksanaan tugas. Tapi kami di sini bukan berarti kami lebay, tapi ini memang karena kami istilahnya dalam pelaksanaan tugas ini senantiasa dituntut untuk senantiasa menjaga performa, hasil yang maksimal, walaupun itu mengandung resiko terhadap kami. Demikian harapan kami. Terima kasih. Dirgahayu Satpol PP yang ke-71, Damkar 102 dan Linmas yang ke-59 di Kabupaten Sumedang. Semoga dalam Dirgahayu ini tetap semakin jaya dalam menghadapi masa pengendalian COVID ini, COVID-19 di Sumedang, agar tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kami dari perwakilan dan wakil dari Forkominda, kami dari Batalion 301, Prabu Kian Santang, ada dari rekan kami dari Kodim dan dari Kejaksaan, mengucapkan sama-sama ya Pak ya, Dirgahayu Satpol PP ke-71 dan Damkar yang ke-102 dan Linmas yang ke-59. Semoga dengan bertambahnya usia, kami berharap ke depan semakin profesional dan bisa memberi kontribusi kepada pemerintahan Pemda dan untuk skala nasional kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumedang ingin mengucapkan selamat ulang tahun atau Dirgahayu Satuan Polisi Pamung Praja, Pemadam Kebakaran dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan dengan momentum Dirgahayu ini menjadikan Satuan Polisi Pamung Praja, Pemadam Kebakaran dan Satlinmas menjadi pengayom, pelayan, pelindung sekaligus menjadi penyelamat bagi warga masyarakat di Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Satlinmas. Masuk. Nah, inilah tim. Silakan masuk. Baru makan ini, makan selawas, agak gerak. Mau makan dulu? Masukkan Bramatala. Lagi pada ngumpul, Pak Ope. Makan dulu, makan. Berapa? Makan, bro.
Hut Satpol PP dan Linmas dan Damkar. Mantap. Mantap ya. Kami dari anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumedang mengucapkan dirgahayu untuk Satuan Polisi Pamung Praja ke-71, Pelindungan Masyarakat ke-59, dan Pemadam Kebakaran ke-102. Semoga tetap jaya. Praja! Praja! Praja!